Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada hari ini senang bertemu dengan kalian kembali di pembelajaran kita, kalaupun masih dalam kondisi daring. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Syukurlah kalau semua dalam kondisi yang masih sehat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai aktivitas belajar pada hari ini, saya kembali meminta kepada ketua kelas untuk memimpin teman-teman yang berdoa. Ketua kelas dipersilakan. Terima kasih ketua kelas. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai aktivitas pembelajaran karena ini dalam kondisi daring, maka saya perlu mengingatkan beberapa hal. Yang pertama adalah memastikan perangkat kalian dalam kondisi bagus, demikian juga dengan jaringan internet. Dan yang berikutnya adalah anak-anakku sekalian, dalam aktivitas pada kali ini Pak Guru minta untuk semua peserta didik mengaktifkan kamera dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran kita. Baik anak-anakku sekalian, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang organ utama dan organ tambahan dalam sistem pencernaan manusia. Nah, untuk mengingatkan kalian kembali, karena materi ini masih ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, Pak Guru akan menyajikan satu video singkat. Tolong dicermati dengan baik. Siapa anakku ya, tolong dipastikan saat ini di layarnya sudah tampil presentasi saya. Baik anakku, sekarang kita simak video yang tampil berikut. Sistem pencernaan pada manusia. Apakah yang dimaksud dengan sistem pencernaan makanan? Sistem pencernaan makanan adalah suatu proses mengubah makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Sistem pencernaan makanan juga dapat diartikan suatu proses memecah molekul makanan yang kompleks menjadi yang lebih sederhana menggunakan bantuan enzim-enzim dan organ-organ pencernaan. Adapun organ-organ pada sistem pencernaan yaitu mulut, kafum oris, rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, usus besar atau kolon, usus kecil atau intestinum, rektum, dan anus. Organ-organ yang membantu dalam sistem pencernaan yaitu kelenjar ludah yang terdapat pada kafum oris, hati, dan pankreas. Ya, baik anak-anakku sekalian, dari video tersebut itu sudah mengingatkan kalian kembali tentang organ utama dan organ tambahan. Nah, di dalam video ini anak-anakku sekalian tidak melihat ada kantung empedu disebutkan secara langsung, namun kantung empedu itu berhubungan dengan hati. Jadi hati menghasilkan suatu cairan itu selanjutnya ditampung di bagian bawahnya yang kita sebut dengan kantung empedu. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya saya akan kembali menampilkan satu video untuk anak-anakku sekalian bisa menyimak video tersebut. Doktrin KDRI Episode 30 kali mengunyah.
usus. Akibatnya, makanan akan menempel dan mengendap hingga membusuk seperti zombie. Seperti inilah foto asli usus yang dikelilingi oleh zombie, menjol-menjol dan mengerikan. Nah, ketika kita mengunyah sebanyak 30 kali, maka makanan akan hancur secara sempurna dan air liur akan keluar banyak sekali yang berfungsi memperlancar perjalanan ke usus. Inilah foto asli usus yang sehat. Licin kan? Ayo kunyah 30 kali sebelum ditelan. Sepertinya aku sudah mulai menjadi zombie. Baik, anak-anakku sekalian. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang pembelajaran pada hari ini, Pak Guru ingin bertanya, siapa yang di antara anak-anakku sekalian yang terbiasa mengunyah makanan itu tidak sampai 30 kali kemudian ditelan? Ya, benar, berdasarkan video ini anak-anakku sekalian, berarti ada satu perilaku baru yang harus kita ubah, termasuk Pak Guru ya, yang selama ini mengunyahnya itu tidak sampai 30 kali langsung telan aja, yang pasti makanan masuk di mulut, kunyah sebentar, telan. Nah, ternyata itu berdasarkan video yang kita sama-sama saksikan, itu tidak baik untuk tadi apa? Ya benar, untuk usus kita. Nah, dari video ini anak-anakku sekalian, Pak Guru ingin menyampaikan betapa pentingnya mengunyah makanan tersebut. Nah, dari video ini, kira-kira anak-anakku sekalian ada enggak yang bertanya berkenaan dengan video yang sudah disaksikan? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Tadi ada salah satu temannya yang menanyakan, kenapa kalau makanan tidak dikunyah 30 kali, itu membuat ususnya menjadi tidak bagus. Ada tadi yang diistilahkan benjol-benjol dan sebagainya. Oke, bagus sekali. Ada pertanyaan yang lain? Ya, pertanyaan juga bagus ya. Pertanyaannya tadi salah satu temannya menanyakan, kenapa kalau kita mengunyah sampai dengan 30 kali, itu air liur yang dihasilkan di dalam organ mulut itu menjadi banyak. Ya, pertanyaannya bagus. Nah, anak-anakku sekalian, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan, maka pada hari ini Pak Guru akan membimbing kalian mempelajari materi yang kita berikan nama ini. Bisa dilihat ya. Hanya pada hari ini kita akan belajar tentang pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Nah, oleh karena itu, anak-anakku sekalian, diharapkan dalam prosesnya nanti anak-anakku sekalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, agar pertanyaan yang tadi bisa terjawab. Nah, Pak Guru perlu mengingatkan bahwa pembelajaran kita pada hari ini itu kompetensi dasarnya masih sama dengan yang kemarin, yang sudah Pak Guru sampaikan di pertemuan pertama. Nah, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, anak-anakku bisa lihat di layarnya, silakan dibaca. Ada 4 ya. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Ya, sudah dibaca? Oke. Nah, untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran ini anak-anakku sekalian, maka dalam aktivitas belajarnya nanti anak-anak sekalian akan belajar secara mandiri. Yang mana belajar secara mandiri, anak-anakku akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah Pak Guru siapkan di lembar kerjanya, di LKPD-nya. Nah, nanti ada kegiatan juga, yaitu diskusi. Jadi nanti dari hasil belajarnya anakku sekalian itu, kita akan berdiskusi. Apakah ada hal yang sudah sama atau justru ada beberapa yang tidak sama dari hasil belajarnya. Nah, tidak lupa juga Pak Guru menyampaikan bahwa dalam proses aktivitas belajar ini,
Pak Guru menilai sikap religius kalian, disiplin, tanggung jawab, dan rasa ingin tahu. Nah, ini Pak Guru bisa amati dari aktivitas yang kalian lakukan pada pembelajaran hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, secara umum Pak Guru ingin menyampaikan bahwa manfaat dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah anak-anakku sekalian lebih bisa memahami di dalam sistem pencernaan kita seperti apa sih itu pencernaan mekanis. Kemudian setelah itu apa sih pencernaan kimiawi itu dan bagaimana hubungannya antara pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi, sehingga nanti anak-anakku sekalian diharapkan bisa lebih bijak dalam hal mengkonsumsi makanan yang mau kita makan, karena makanan tersebut akan masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu anak-anakku sekalian ya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah tadi anak-anakku sekalian Pak Guru antar sampai dengan manfaat belajar pada hari ini, maka kita akan segera memulai aktivitas pembelajaran kita. Anak-anakku sekalian, untuk memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, tolong memastikan alat dan bahan yang Pak Guru sudah minta kemarin, sudah sampaikan, itu sudah disiapkan. Ya. Yang pertama anak-anakku sekalian, kita siap ya? Sudah siap belajarnya? Baik. Yang pertama, anak-anakku sekalian, sekarang nasi yang sudah diambil nasi 1 sendok saja. Kemudian masukkan ke dalam mulut dan dikunyah. Oke, silakan semuanya lakukan. Hanya 5 kali kunyahan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berhenti semuanya. Nah, sekarang rasakan apa yang kalian rasa di lidahnya, menggunakan lidah ya. Silakan dirasakan. Oke. Diingat saja apa yang terasa, kalau bisa boleh dituliskan di kertasnya. Untuk kegiatan yang pertama ini, dituliskan saja rasa apa yang kalian rasakan. Berikutnya, lanjutkan pengunyahan itu sampai dengan 30 kali. Berarti sekarang 25 lagi ya. Pak Guru mulai. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, stop. Berhenti. Nah, kembali anak-anakku sekalian, rasakan apa yang terasa di mulutnya dari hasil pengunyahan itu. Silakan dituliskan dulu. Oke, sudah ya? Baik, kalau sudah, sekarang anak-anakku sekalian boleh minum air. Airnya diminum dulu untuk menghilangkan rasa itu. Pastikan bahwa tidak ada sisa nasi yang sudah kalian kunyah. Sudah semua minum air? Air ya, tidak boleh yang berasa. Kita tidak boleh menggunakan jus dan sebagainya atau minuman yang berasa. Kita menggunakan air putih untuk menghilangkan rasa itu. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, kemarin saya juga sudah menginstruksikan untuk menyiapkan nasi yang sudah kalian haluskan. Nah, nasi yang sudah kalian haluskan sekarang masukkan ke mulut, tapi tidak dikunyah. Oke, kita sama-sama ya dengarkan instruksi yang Pak Guru sampaikan. Oke, sudah semua disiapkan? Ya, baik. 3, 2, 1. Oke, silakan dimasukkan ke mulutnya. Tidak dikunyah lagi, hanya dirasakan. Ya, Pak Guru rasa cukup ya. Sekarang kembali lagi tuliskan apa yang kalian rasakan. Nah, ini boleh ditulis di kertasnya saja dulu karena nanti kalian akan menyalinnya kembali di LKPD untuk Pak Guru periksa. Sudah? Ya, baik. Setelah sampai
kegiatan ini anak-anakku sekalian, tentunya ada hal-hal tertentu yang muncul di pikiran kalian. Nah, oleh karena itu, maka sekarang silahkan tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang kalian mau tanyakan berkenaan dengan tiga kegiatan yang tadi sudah dilakukan. Nah, perhatikan semuanya dituliskan di bukunya saja, ya, tuliskan di kertasnya. Dan setiap siswa wajib menuliskan, karena nanti Pak Guru tidak akan lagi meminta siswa, tapi menunjuk secara langsung. Jadi nanti Pak Guru akan acak siapa yang saya sebut namanya, berarti harus siap membacakan pertanyaannya. Seperti itu. Baik, Pak Guru beri kesempatan untuk menuliskan pertanyaan ini selama 3 menit. Ya, sekira cukup. Pertanyaannya disimpan dulu, karena anak-anakku sekalian akan Pak Guru ajak untuk menyaksikan satu video lagi. Ya, saya lanjutkan ya, anak-anak sekalian. Ya, cermati video berikut anak-anakku sekalian. Cermati dengan baik. The process of digestion begins inside the mouth. The teeth break down the food into Yes. smaller particles. Di video ini, anak-anakku sekalian, itu kita kembali diingatkan bahwa pertama kali makanan itu masuk melalui organ mulut. Nah, di mulut di sini terlihat ada gigi dan sebagainya. Dan terlihat pula di sini bahwa terjadi pemecahan makanan. Oke, terjadi pemecahan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Dan itu dilakukan oleh gigi. Bagaimana dengan lidahnya di sini? Ya, benar. Lidah ternyata kalau kita lihat itu membantu memposisikan makanan agar semua dicerna oleh gigi. Baik, saya lanjut ya. It then gets mixed with the saliva in the mouth to form a slurry mass called bolus. As the food is swallowed, Nah, anak-anakku sekalian, tadi di sini kembali diingatkan bahwa ada namanya saliva. Dan saliva ini sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, bahwa dia merupakan salah satu yang dihasilkan oleh kelenjar air liur, ya. Jadi dia adalah dihasilkan dari kelenjar air liur. Kemudian ada juga tadi bolus. Bolus itu di pertemuan yang lalu apa anak sekalian? Ya, benar. Makanan yang sudah berubah bentuk menjadi lebih lembut dan lembek seperti ini, seperti bubur ya. Saya lanjutkan. the soft palate blocks the upper throat, called the pharynx, which prevents the entry of food into the nasal cavity. When the food passes over the epiglottis, which is a flap-like structure which prevents the entry of food into the trachea, it pushes down the epiglottis. The food then enters the food pipe, known as peristalsis. Baik anak-anakku sekalian, kembali lagi Pak Guru mengingatkan bahwa dalam proses perjalanannya di kerongkongan atau eksofagus memberikan gerakan yang disebut dengan nama peristaltik. Oke, gerakan peristaltik ya. Kita When the lanjutkan. food enters the stomach, a J-shaped bag-like structure, mucus, hydrochloric acid, and digestive juices that are present in the stomach act on the food to help digest it through chemical action. The mucous membrane protects the inner wall of the stomach from the effects of the acid. Nah, anakku sekalian, tolong perhatikan yang di Zoom ini. Ini menunjukkan bahwa makanan yang kita makan itu ada bakteri, ya, ada bakteri. Jadi makanan yang tadi masuk yang sudah diteruskan dari eksofagus ke dalam lambung,
ternyata tidak lepas dari namanya bakteri. Sekarang tolong diperhatikan. Ya, ini adalah HCl anakku sekalian ya. Jadi HCl itu seperti yang sudah kalian pelajari, dia merupakan asam klorida. Nah, kita lihat kelanjutannya seperti apa. Nah, kelihatan anak-anakku sekalian ya. The digested juices start breaking down the proteins present in the food into simple proteins present in the food in the digested juices. Nah, tolong perhatikan anak-anakku sekalian, tadi bolus yang sudah masuk ke dalam lambung itu dimodelkan seperti ini. Ya, dimodelkan seperti ini. Nah, sekarang ada sesuatu yang datang ke bolus itu. Nah, ada yang datang ini. Yang datang ini pada pembelajaran yang lalu kita menyebutnya sebagai enzim, ya benar. Nah, kita lanjut lihat seperti apa yang terjadi. Start breaking down the proteins present in the food into simpler forms. Muscular contractions in the stomach churn this food mass to further break it down and mix it with secretions in the stomach to form a thick liquid. This thick liquid is called chyme. The chyme exits the stomach. This thick liquid is called chyme. The chyme exits the stomach through peristaltic movements. Nah, anak-anakku sekalian, tadi bolus di lambung juga itu mengalami mengalami pencernaan secara mohon maaf ya, di lambung tadi bolus itu diaduk-aduk ya, dia diulek-ulek kembali. Nah, kemudian bolus tersebut setelah selesai prosesnya di lambung itu dilanjutkan menuju ke usus halus. Nah, ini prosesnya. Kita lihat. Enters the small intestine where most of the digestion occurs. Nah, ini proses pada saat dia memasuki usus halus. Sampai di situ saja yang bisa ditampilkan dulu gambarnya. Videonya anakku sekalian. Nah, berdasarkan kegiatan tadi, kegiatan yang sudah kamu lakukan dan juga kegiatan video ini, maka sekarang Pak Guru menugaskan kembali kepada kalian semua untuk membuat pertanyaan terkait video yang kalian saksikan. Ya, pertanyaannya ditulis juga karena nanti akan saya acak untuk membacakan pertanyaannya. Jadi semuanya harus siap. Silakan, waktu mengerjakannya 2 menit. Baik, saya kira waktunya sudah cukup anak-anakku sekalian. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan berikutnya, Pak Guru sekarang akan meminta siapa namanya? Pak Guru jadi lupa sih. Oke, si Naila, silakan dikemukakan pertanyaannya. Dipisahkan ya antara pertanyaan untuk aktivitas yang pertama tadi dengan yang pada saat nonton video. Silakan. Yang lain tolong menyimak dengan seksama. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kemudian Budi, silakan. Oke, Riko. Oke, jadi benar sekali. Bagaimana yang lain? Apakah ada pertanyaannya mirip-mirip atau berbeda? Kalau ada yang berbeda boleh dikemukakan. Kalau tidak berarti masalah ini yang harus kita samakan supaya nanti anak-anakku sekalian fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Tidak ada. Baik, kalau begitu Pak Guru ulangi ya tadi pertanyaan yang kita bisa masalah yang bisa kita angkat dalam kelas ini. Yang pertama adalah apa yang menyebabkan perbedaan rasa pada aktivitas pertama. Oke, nah itu yang harus anak-anakku sekalian cari jawabannya.
Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, berdasarkan video tadi ada yang menyampaikan pertanyaan. Apa yang menyebabkan di usus di lambung itu terjadi pengubahan makanan dan juga munculnya tadi HCl untuk membunuh bakteri. Nah, kalau begitu anak-anakku sekalian, inilah yang harus diselesaikan permasalahannya. Nah, untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini anak-anakku sekalian, maka Pak Guru sudah menyiapkan dua sumber informasi yang bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah bahan ajar yang sudah saya share kepada kalian. Di situ sudah materi-materi singkat yang bisa anak-anakku sekalian pedomani untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan ini, dan berikutnya anak-anakku sekalian, Pak Guru akan tampilkan video berdurasi 7 menit. Tolong disimak dengan baik video ini karena informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut itu juga terdapat dalam video ini. Baik. Sampai di sini jelas? Baik, kalau sudah jelas, Pak Guru akan memulai ke penyajian videonya. Yang pertama yaitu mulut atau kafum oris dan rongga mulut. Pada saat makanan masuk ke dalam rongga mulut, makanan akan dihancurkan oleh beberapa gigi. Gigi terdiri dari 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Gigi seri berfungsi memotong dan menggigit makanan. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak-ngoyak makanan, dan gigi geraham depan belakang berfungsi untuk mengunyah makanan. Adapun yang membantu gigi dalam penghancuran makanan adalah saliva. Saliva adalah suatu cairan oral yang kompleks dan tidak berwarna yang ada pada mukosa oral. Saliva disebut juga kelenjar ludah atau kelenjar air liur. Kelenjar air liur berperan untuk mengubah kati dalam makanan menjadi gula dan juga mampu melunakkan makanan. Setelah itu, dengan bantuan lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam. Mohon maaf karena grafiknya bermasalah, jadi Pak Guru tidak full screen ya. Yang pertama yaitu mulut atau kafum oris dan rongga mulut. Pada saat makanan masuk ke dalam rongga mulut, makanan akan dihancurkan oleh beberapa gigi. Gigi terdiri dari 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Gigi seri berfungsi memotong dan menggigit makanan. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak-ngoyak makanan, dan gigi geraham depan belakang berfungsi untuk mengunyah makanan. Adapun yang membantu gigi dalam penghancuran makanan adalah saliva. Saliva adalah suatu cairan oral yang kompleks dan tidak berwarna yang ada pada mukosa oral. Saliva disebut juga kelenjar ludah atau kelenjar air liur. Kelenjar air liur berperan untuk mengubah pati dalam makanan menjadi gula dan juga mampu melunakkan makanan. Setelah itu, dengan bantuan lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan ke dalam esofagus. Lidah berfungsi sebagai alat pengecap. Proses yang terjadi di dalam mulut adalah proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Proses secara mekanik dilakukan dengan gigi dan lidah. Proses kimiawi terjadi dengan bantuan kelenjar air liur pada saat penghancuran makanan. Makanan yang telah dihancurkan pada rongga mulut dilanjutkan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan.
Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan yang terjadi dalam kerongkongan ini disebut dengan gerakan peristaltis. Makanan dari kerongkongan akan dilanjutkan masuk ke dalam lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian, lambung atas kardiak, bagian tengah fundus, dan bagian bawah pilorus. Di dalam lambung terjadi gerakan mengaduk-ngaduk makanan. Dinding lambung mengandung sel kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung asam lambung yang berfungsi membunuh kuman penyakit atau bakteri pada makanan dan berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Adapun enzim yang membantu juga yaitu enzim renin yang berfungsi menggumpalkan kasein yang terdapat dalam susu. Enzim renin dan pepsin menunjukkan dalam lambung terjadinya proses kimiawi. Selanjutnya akan diteruskan ke dalam usus halus atau intestinum. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan paling panjang. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Usus 12 jari duodenum, usus kosong itu jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada usus 12 jari bermuara pada saluran getah pankreas dan saluran empedu. Selanjutnya yaitu hati. Empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantung empedu. Dari empedu akan dialirkan ke usus 12 jari. Empedu mengandung garam empedu dan zat warna bilirubin. Garam empedu berfungsi mengemulsikan lemak dan zat warna empedu bilirubin memberikan ciri warna coklat pada feses. Pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung beberapa enzim. Enzim amilopsin atau amilase pankreas, enzim steapsin atau lipase pankreas, dan enzim tripsinogen yang akan diaktifkan menjadi tripsin. Adapun enzim-enzim yang berfungsi untuk menghancurkan makanan pada usus halus yaitu enzim maltase, enzim laktase, enzim sukrase, enzim tripsin, dan enzim enterokinase. Makanan-makanan yang telah dicerna dan sekarang siap untuk diserap ke dalam darah. Penyerapan sari-sari makanan dilakukan dalam usus penyerapan atau ileum. Pada dinding usus penyerapan terdapat villi atau jonjol-jonjol usus yang berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan diserap lebih banyak dan cepat. Dinding-dinding villi mengandung kapiler darah dan kapiler limfe. Glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral setelah diserap oleh usus halus melalui kapiler darah akan dibawa oleh darah melalui pembuluh vena porta hepat ke hati, dari hati ke jantung kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersamaan dengan sel-sel darah merah. Sari-sari makanan yang mengandung nutrisi disebarkan ke seluruh tubuh dan akan menjadi energi pada tubuh. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar. Di dalam usus besar terdapat Ya,
tolong diperhatikan baik-baik pada bagian ini. Itu anak-anakku sekalian diberikan informasi bagaimana sisa makanan yang tidak diserap di dalam usus besar, dalam usus halus itu selanjutnya menjadi sisa makanan yang kita sebut dengan feses. Tolong diperhatikan dengan baik. Bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan makanan menjadi feses. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltis menuju ke rektum. Otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus apabila feses sudah siap dibuang. Thanks for watching. Nah, demikian video yang bisa Pak Guru sajikan. Nah, sekarang selanjutnya anak-anakku sekalian, silakan menuju ke LKPD-nya masing-masing. Baik, dikerjakan ya untuk setiap LKPD sesuai dengan aktivitasnya. Pak Guru juga akan pandu dan tolong dikerjakan secara terstruktur. Baik, silakan anak-anakku sekalian. Ya, jadi untuk kegiatan di satu ya di LKPD itu sudah tadi Pak Guru sampaikan secara lisan di Meet-nya. Nah, nomor 2 juga tadi kalian sudah tinggal menyalin hasilnya. Sekarang fokus ke pertanyaan nomor 3 ya. Nah, di hasil 3 tadi, di 3A mengunyah sesendok nasi itu disebut sebagai pencernaan mekanis. Nah, sekarang kalian tuliskan definisinya. Oke, terus dikerjakan sampai dengan yang terakhir, anak-anakku sekalian. Untuk kesimpulan, anak-anakku sekalian belum dikerjakan ya. Jadi kita baru mengerjakan semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai anak-anakku sekalian, seperti yang saya sampaikan, sekarang Pak Guru akan menunjuk siswa. Jadi tolong bersiap ya untuk menyampaikan hasil pekerjaannya berkenaan dengan masalah yang sudah disampaikan di awal. Baik anak-anakku sekalian, silakan mohon maaf. Ya, Retno, silakan. Semuanya sama ya? Atau ada yang berbeda? Yang berbeda silakan menyampaikan. Oke. Nah, baik. Saya kira sudah sesuai apa yang dari beberapa siswa yang sudah menyampaikan hasil pengolahan datanya di LKPD. Nah, sekarang Pak Guru hanya ingin menampilkan satu video, berkaitan dengan kegiatan yang menunjukkan bahwa di dalam proses pencernaan secara kimiawi itu melibatkan yang namanya enzim. Nah, sebenarnya planning awalnya, perencanaan awalnya adalah ini dilakukan praktikum secara berkelompok, dilaksanakan di sekolah, namun karena kondisi tidak memungkinkan anak-anakku sekalian, makanya percobaan itu anak-anakku lakukan secara sederhana, yaitu tadi mengunyah makanan. Nah, betul dari hasil yang kalian dapatkan bahwa pengunyahan makanan itu awalnya pada saat kalian mengunyah makanan tersebut diubah strukturnya oleh gigi. Nah, itulah yang sekalian sebut tadi dengan pencernaan mekanis. Nah, sementara pada saat ada perubahan rasa manis di dalam hasil pengunyahan tersebut,
Jadi rasa manis itu semakin bertambah pada saat kalian mengunyah semakin lama. Karena tadi hasil pengunyahannya berbentuk bolus ya, dan dibantu oleh saliva. Nah, berarti rasa manis ini itu kan gula ya. Kalau kita berbicara manis itu gula. Berarti di dalam nasi tadi terdapat gula. Nah, gula ini itu ternyata harus dipecah oleh sesuatu yang kita sebut dengan nama enzim. Nah, gitu. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian, maka berikut Pak Guru akan tampilkan satu video. Yang video ini juga bisa kalian tiru ya di rumah, untuk menentukan bagaimana sih sebenarnya kandungan yang terdapat di dalam sebuah makanan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai pengujian karbohidrat. Untuk pengujian karbohidrat, ada beberapa pengujian yang bisa kita lakukan, seperti uji Morris, uji Benedict, uji Sliwanov, uji Barfoot, dan uji iodin. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengujian iodin. Uji iodin adalah uji kualitatif karbohidrat yang dapat dilakukan di mana saja dan mudah untuk dilakukan. Ya, Pak Guru perlu juga mengingatkan bahwa yang nasi itu kan sumber karbohidrat ya, nasi sumber karbohidrat. Nah, karbohidrat itu banyak macamnya. Nah, salah satu di dalamnya adalah glukosa atau gula. Glukosa ya. Nah, sekarang kita lihat penjelasan lebih lanjut. Bahan dan alat yang kita gunakan untuk pengujian ini adalah beberapa bahan uji, yaitu kentang, ubi, bawang merah, mentega, nasi, dan larutan iodin, dan alat yang kita gunakan adalah cutter dan air. Maka selanjutnya, kita akan memulai pengujian kualitatif karbohidrat dengan larutan iodin. Pertama-tama, siapkan bahan yang diuji. Nah, perhatikan video ini. Jadi, kalau kita menganalogikan kentang ini itu adalah bahan makanan yang akan masuk ke dalam organ pertama, yaitu mulut. Kemudian pisaunya ini kita asumsikan sebagai apa? Ya, kita asumsikan sebagai gigi. Nah, gitu. Berarti di sini baru terjadi proses pencernaan secara mekanik. Kita lanjut. Cara mengiris atau menumbuk bahan. Selanjutnya, bahan yang sudah diiris atau ditumbuk diletakkan pada tempat yang berbeda pada wadah pengujian. Selanjutnya, teteskan larutan iodin pada bahan uji masing-masing 3 hingga 5 kali. Kemudian, perhatikan perubahan warna yang terjadi pada bahan uji. Jika diperhatikan, terjadi perubahan warna pada nasi, kentang, dan ubi. Hal ini disebabkan karena nasi, kentang, dan ubi mengandung karbohidrat. Molekul iodin yang kita berikan akan bereaksi dengan nasi, kentang, dan ubi, dan selanjutnya akan membentuk warna biru tua pada bahan uji. Hal ini disebabkan karena molekul iodin akan masuk ke dalam ikatan antar monosakarida yang berbentuk spiral dan membentuk warna biru tua. Oke. Nah, berdasarkan dari penjelasan tersebut anak-anakku sekalian, berarti pada saat penetesan iodin ke dalam bahan makanan tersebut menunjukkan adanya pencernaan secara kimiawi. Begitu ya di dalamnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan dengan baik. Jadi, jika teman-teman mahasiswa ingin mengetahui ada tidaknya kandungan karbohidrat dalam sesuatu bahan uji, dapat melakukan pengujian dengan larutan iodin seperti ini. Demikian uji kualitatif karbohidrat dengan menggunakan larutan iodin. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Sampai ketemu
Ya, baik anak-anakku sekalian, jadi video ini adalah menambah pengetahuan kalian ya bahwa memang faktanya demikian. Anak-anakku sekalian, di akhir kegiatan ini tentu kita harus mengecek hasil belajar yang sudah kalian peroleh. Nah, untuk itu silakan Pak Guru sudah berikan linknya. Nanti ini saya simpan di chatnya ya. Oke, saya simpan di fitur chat. Silakan diakses anak-anakku sekalian. Nah, anak-anakku sekalian nanti saya akan melihat secara langsung real time hasil pekerjaan kalian. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, sudah selesai dikerjakan dulu ya, waktunya 20 menit dari sekarang. Ya, baik anak-anakku sekalian, terima kasih sudah mengerjakan soalnya. Dan dengan mengerjakan soal ini berarti kita sudah berada di akhir kegiatan pembelajaran pada hari ini. Namun demikian saya perlu menyampaikan kesimpulan secara umum hasil pembelajaran kita pada hari ini anak-anakku sekalian. Yang pertama, anak-anakku sudah dapat mendefinisikan pencernaan mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Nah, kemudian dari kegiatan belajar tadi, anak-anakku sekalian juga sudah bisa membedakan proses pencernaan secara mekanis dan proses pencernaan secara kimiawi. Nah, di mana tadi dari aktivitas belajar kita lebih banyak kita melihat hal-hal yang berkenaan dengan proses pencernaan secara kimiawi. Nah, yang perlu Pak Guru ingatkan anak-anakku sekalian, kembali dipelajari dengan baik enzim-enzim apa saja yang berperan di dalam proses pencernaan secara kimiawi. Nah, karena dari apa yang kita pelajari tadi, makanan yang kita makan di awal di mulut kita itu kan banyak mengandung nutrisi. Nah, nutrisi seperti yang kalian sudah sampaikan sudah pelajari itu banyak macamnya ya. Ada karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin gitu kan. Nah, itu tidak bisa diserap secara langsung oleh tubuh. Oleh karena itu, maka nutrisi ini harus dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, itu dicerna secara kimiawi dan dibutuhkan bantuan dari enzim. Tadi kita sudah melihat beberapa enzim, di bahan ajar juga sudah ada enzim-enzim beserta dengan fungsinya. Nah, itu yang harus anak-anakku sekalian pelajari kembali. Karena ini biasanya kalau tidak diulang akan menjadi lupa. Nah, kemudian pada hari ini juga Pak Guru melihat ada beberapa masalah yang masih kita temukan. Yang pertama tadi ada koneksi grafis dari laptop yang tidak terlalu bagus sehingga anak-anakku sekalian hanya bisa menonton tidak secara full. Nah, ini Pak Guru mohon maaf karena berhubungan dengan perangkat. Kemudian dari keaktifan peserta didik hari ini saya sudah melihat ada peningkatan. Jadi mohon di pertemuan-pertemuan berikutnya anak-anakku sekalian lebih meningkatkan rasa percaya diri ya. Jadi silakan mengemukakan hal-hal yang ingin dikemukakan berdasarkan apa yang diamati, tidak usah malu. Nah, saya kira sudah luar biasa hari ini dan saya memberikan penghargaan, aplaus kepada kalian semua atas aktivitas belajar yang sudah dilakukan pada hari ini. Anak-anakku sekalian, sebagai informasi, di pertemuan minggu depan kita akan masuk pertemuan ketiga dan masih melanjutkan materi tentang sistem pencernaan manusia, di mana kita akan mempelajari materi yang lebih kontekstual lagi dalam keseharian kita, yaitu materi tentang gangguan pada organ-organ pencernaan. Nah, itu jauh lebih menarik materinya anak-anakku sekalian. Nah, saya kira cukup demikian anak-anakku sekalian. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ketua kelas sekali lagi Pak Guru mohon kesediaannya untuk memimpin teman-teman yang berdoa. Dipersilakan. Terima kasih Ketua kelas sudah memimpin teman-teman yang berdoa. Baik anak-anakku sekalian, dengan demikian maka kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Pak Guru mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang tidak sesuai. Ya, saya kira demikian. Selamat siang semuanya dan anak-anakku sekalian boleh meninggalkan dulu.